Om Swastiastu. Hello, good morning everybody. Welcome to our program again, that is English Literature atau sastra Inggris ya. Baik anak-anak, how are you today? Apa kabar? Bapak harapkan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, jadi semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan ini mari kita akan mendiskusikan tentang materi yang sudah kalian ringkas minggu lalu. Jadi simak video Bapak. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, pray to God together based on our own religion and belief. Jadi sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Okay, start to pray. Enough. Well, student, kalian masih ingat apa yang dulu kalian ringkas? Atau Bapak bertanya saja kepada kalian, kiranya kalau misalkan ada suatu kejadian seperti patah di Indonesia, ada asap, tentunya ada api. Ada api, ada asap. Jadi sehubungan dengan hal itu, jadi ada istilahnya sebab, ada juga akibat. Dulu sudah kita bahas atau kalian sudah menerima materi dari Bapak dan meringkasnya. Dan sekarang buka ringkasan kalian. Selanjutnya simak video Bapak yang akan Bapak tayangkan sebentar. Tentang penjelasannya berupa PowerPoint, namun karena kita pergunakan X recorder di sini langsung dari HP, jadi berupa file. Nanti Bapak akan tunjukkan ringkasan-ringkasan materinya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya saja. Jadi apa itu cause dan apa itu effect ya. Sorry di sini Bapak ada sedikit. Ya, jadi Bapak perkecil dulu videonya, kemudian kalian simak di sini. Cause and effect, sudah kalian buka ringkasannya? Oke, good. Nah sekarang, what is cause and what is effect? Cause and effect relationship, jadi hubungan sebab akibat. Jadi cause itu adalah sebab, sedangkan effect adalah akibatnya ya. Di sini bisa Bapak tunjukkan a cause. What is a cause? A cause is an event or action that causes something else to happen. Artinya bahwa sebab itu adalah suatu kejadian atau aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan sesuatu kegiatan atau kegiatan lain terjadi. Bapak ulangi lagi, a cause is an event or action that causes something else to happen. Jadi yang menyebabkan kegiatan kejadian yang lain terjadi ya. Baik, dan kemudian apa itu efek? Jadi efek di sini yang dimaksudkan adalah akibat. Nah, akibat dari suatu kegiatan yang lainnya sehingga menimbulkan akibat ya. Atau dalam definisi bahasa Inggrisnya yaitu an effect is an event or action that happen as a result of another event or action. Jadi efek ini merupakan suatu hasil daripada kegiatan yang lainnya. Jadi ada sebab, ada akibat, ada penyebabnya, kemudian ada akibatnya. Akibat ini adalah hasil daripada sebab.
Kemudian ada penyebabnya, ada juga nanti efeknya atau akibatnya. Nah, kemudian perbedaannya apa? The differences. Okay. The differences. Sorry. Bapak bisa tunjukkan di sini the differences. Cause, effect. Nah, cause itu we can identify the cause with because. Kita bisa mengenalnya dengan ungkapan because. Jadi because di sini bisa merupakan, kalau kita istilahnya masih awam, masih awal, apa sih because? Because karena itu bisa menjadi suatu jawaban daripada pertanyaan apa ya sayang? Ya anak-anakku yang sayang, yang Bapak sayangi maksudnya, yaitu kata tanya apa biasanya? Because. Yeah, that's very good. Why? Jadi because itu merupakan jawaban daripada pertanyaan why, mengapa. Mengapa pasti karena. Nah, itu jadi penyebabnya ya. Sebabnya apa? Nah, itu. Sedangkan effect bisa kalian lihat di sini anak-anakku sayang. Effect itu it answer question what happened, apa yang terjadi, apa akibatnya ya. Nah, itu effect. Selanjutnya mari kita Bapak perkenalkan yaitu apa sih fungsinya. Nah, apa fungsi social function daripada cause and effect ini? Okay. Social function of cause and effect relationship, jadi hubungan sebab akibat itu apa sih fungsinya? Apa social fungsinya? Sosial fungsinya apa? Fungsi sosialnya apa? Di sini Bapak bisa jelaskan bahwa social function of cause and effect relationship is to explain or give information about something. Jadi untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu. Ya, tentang suatu, baik itu aktivitas, kegiatan atau kejadian ya. Nah, and then language features of cause and effect. Language features-nya apa? Jadi ciri-ciri bahasanya. Ciri yang pertama, jadi A, cause and effect markers. Ada penandanya di sini. Jadi ada first noun. Noun can be cause, influence, ya. Kemudian consequence, origin, effect, outcome, jadi merupakan hasil atau akibatnya. Yang di atasnya konsekuensinya apa, akibatnya juga. Nah, kemudian faktor, reason, ya, jadi impact, result. Selanjutnya cause and effect markers yang berupa verbs. Nah, berupa verbs or verb phrases. Jadi bisa pak affect, and then attribute to, kemudian be a factor to, be associated to, be responsible to, and then blame. Boleh kalian ikuti ucapan Bapak sambil belajar mengucapkan how to pronounce it. And then bring about, coba lihat di sana. Kemudian contribute to, and then give rise to, have a role to, influence, lead to, produce, result from, result in. Oke. Kira-kira bisa kalian mengucapkannya? Oke, Bapak yakin kalian sudah mengikuti bagaimana cara pengucapannya juga, dan juga verb phrase yang sebagai penanda di sana dalam cause and effect. Nah, sekarang kita atau Bapak perkenalkan untuk sampaikan mengenai connectors-nya. Jadi penghubungnya ya, cause and effect connectors. Jadi penghubung antara cause dan effect-nya ya. Apa saja? Nah, seperti misalkan frase atau phrases as a result of. Jadi as a result of, Bapak bisa ini contohnya as a result of. And then because of,
due to, on account of, Bapak ulangi, on account of, Bapak tunjukkan dulu ini. Nah, di sini Bapak ulangi, as a result of, connectorsnya apa saja, as a result of, and then because of, due to, on account of, okay, thanks to, ikuti Bapak, okay, that's very good, in order to, and then as, because, jangan because ya. Jadi because, since, jangan since, so that, consequently, for this reason, hence, so, therefore, thus. Oke. Nah, itu sebagai cause and effect connectorsnya. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan structure of cause and effect. Jadi gimana strukturnya ya, struktur yang pada cause dan effect. Nah, jadi susunannya bagaimana? Bapak tunjukkan di sini strukturnya. Structure of cause and effect. Bisa kalian lihat, bisa dilihat dengan jelas di sini. Nah, to form a phrase, jadi membentuk frase. Kemudian to connect clauses, jadi bisa juga menghubungkan clauses antara clause dan clause. To connect sentences, jadi menghubungkan sentences, ya kalimat antara kalimat dengan kalimat. Nah, apa saja di sini kata-kata atau frase yang bisa kita gunakan? Ya. To form a phrase, jadi membentuk frase. Jadi contohnya as a result of plus cause. Jadi as a result of itu diikuti oleh cause atau penyebabnya ya. Sedangkan ada beberapa frase juga itu diikuti oleh efek. Sebentar bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini because of itu kalian tambahkan cause. Jadi because of diikuti oleh cause. Jadi frase penyebab atau clause yang sebab, bisa juga kalimat yang menyebabkan ya. Nanti di sana kalian lihat rumusnya, because of itu diikuti oleh apa saja. Jadi itu bukan diikuti oleh effect, tetapi itu diikuti oleh cause. And then due to juga cause, on account of cause plus cause, jadi diikuti oleh cause. Thanks to, ini juga diikuti oleh cause. Nanti Pak lebih jelaskan berikutnya berupa kalimat biar kalian memahaminya. Kemudian in order to di sini bukan sama dengan maksudnya ya, di sini plus artinya diikuti oleh effect. Jadi Bapak salah ketik di sini. Nah, kemudian to connect clauses, jadi menghubungkan clause antar clause ya. As bla bla bla. Jadi bla bla blanya itu jadi as itu diikuti oleh cause. Because juga diikuti oleh cause plus cause. Because ini sebab ini, nah, nanti akibatnya ini, itu because diikuti oleh cause ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang memiliki makna sebab ya. If di sini plus cause then effect. Nah, jika ini maka itu selanjutnya itu maksudnya ya. Nanti kita lihat di kalimatnya. Nah, kemudian since diikuti oleh cause. Kemudian so that juga diikuti oleh cause. Nah, sekarang yang menghubungkan antara kalimat apa saja. Jadi ungkapan-ungkapan yang sering bisa dipakai atau frase yang bisa dipakai adalah as a result sebagai akibatnya, sebagai sesuatu akibat. Nah, kemudian effect itu yang mengikuti ya. Kemudian consequently diikuti juga oleh effect. Kalau kalian pakai consequently, maka diikuti oleh effect, bukan cause ya. For this reason, Jadi Bapak maksudnya adalah for this reason plus effect. Jadi bukan cause yang gitu. Sebagai alasan ini, nah ini sebagai alasannya ini. Nah, itu efeknya for this reason atau sebagai akibatnya ya.
Itu bisa. Kemudian so, jadi. Oke, so, jadi diikuti oleh efek itu ya. So, kemudian therefore, oleh karena itu ini akibatnya ya. Thus, jadi sama juga ya. Diikuti oleh efek. Kira-kira sejauh itu bisa kalian pahami. Sebentar kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa diputar kembali video Bapak ini, ataukah kalian chat lewat WA grupnya ya, WA grup kelasnya, atau japri saja Bapak ya, atau telepon saja kalau misalkan pulsanya atau kuotanya habis, mungkin di SMS atau di japri saja. Jadi nomor Bapak di WA itu kan sama dengan nomor telepon Bapak. Jadi bisa kalian atau hubungi kalau misalkan Bapak kalian datang atau menemui Bapak, oke, welcome ya, dimanapun Bapak berada, Bapak menerima kalian, oke. And then, selanjutnya coba kita lihat. Jadi cause itu atau penyebab itu apa tetap sebagai penyebab. Kemudian efek itu apa tetap sebagai efek. Nah, bisa saja efek itu bisa nanti menjadi suatu penyebab. Jadi menyebabkan atau yang lain akan terjadinya hal lain. Nah, seperti contohnya misalkan coba kalian lihat di flow chart atau chat flow Bapak di sini. Di sini misalkan ada past, ada di sini past cause. Nah, sekarang past cause ini sebagai penyebab past. Jadi past itu sebagai penyebab, cause, kemudian efeknya apa? Harvest of rice fails. Jadi past ini nanti mengakibatkan, ini sebagai penyebab, menyebabkan terjadinya harvest of rice fails. Jadi past itu menyebabkan sebagai penyebab terjadinya atau gagal panen. Nah, itu gagal panen. Di sini kan harvest of rice. Jadi penyebabnya adalah pest. Pest itu menyebabkan gagalnya panen padi. Nah, kemudian Bapak di sini turunkan lagi. Sekarang yang tadi efek gagalnya panen itu kan bisa mengakibatkan sebagai penyebab, dan akibatnya adalah hasilnya turun ya. Jadi kecil, hasil panennya kecil. Gagal panen, karena gagal panen itu kan sama dengan artinya Bapak masukkan di sini gagal panen ya hasilnya sedikit ya. Nah, sekarang hasil sedikit ini yang merupakan suatu efek, coba lihat di sini. Oh sorry, Bapak belum tunjukkan di sini. Yang ini yang Bapak masukkan. Nah, sini efek tadi, oke, seperti ini. Nah, efek. Nah, di sini ini cause. Ini cause, jadi penyebabnya. Sedangkan pengaruhnya, di sini melihat tanda panah di sini, coba lihat tanda panah kuning menuju ke efek. Efek itu ini. Ya, Bapak jelaskan di sini, efek. Nah, selanjutnya efek di sini bisa menjadi suatu akibat, penyebab, Bapak masukkan penyebab. Effect becomes penyebab. Nah, di sini penyebab ya. Di sini penyebabnya. Effect becomes causes. Itu di luar blok itu bahasa. Sehingga gagal panen itu kan hasilnya sedikit. Jadi yang menyebabkan hasil sedikit adalah pest. Gagal panen itu otomatis hasilnya sedikit, itu penyebabnya adalah pest. Nah, sekarang efeknya adalah harvest of rice fields atau less amount of rice, jadi sedikit hasilnya gagal panen. Nah, sekarang less amount of rice akan bisa menjadi penyebab juga. Penyebabnya menyebabkan apa? Rice are expensive. Good, ini ya. Jadi rice are expensive. Jadi dengan adanya hasil yang sedikit, maka akibatnya apa? Ya, jadi akibatnya adalah harga gabah atau harga beras ya melonjak tinggi. Itu. Nah, nanti gimana rancangannya dengan menggunakan connectors apa dipakai?
itu kalian bisa akan gabungkan kalimat-kalimat ini ya. Jadi misalkan because of less amount of rice, okay, so rice are expensive, atau if less amount of rice, then rice are expensive. Nah, itu kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan tadi ya. Nyambung kan? Bisa dipahami. Oke, that's very good. Nah, kita lanjutkan sekarang di sini. Nah, misalkan effect become. Nah, tadi rice are expensive. Itu kan menjadi akibat daripada gagal panen. Nah, sekarang yang tadi efek itu Bapak bilang tadi bahwa efek itu tidak mutlak menjadi tetap menjadi akibat, tapi bisa juga sebagai penyebab. Menyebabkan apa? Nanti akibatnya apa? Itu. Contohnya seperti ini. Rice are expensive. Ini rice expensive. Effect becomes cause angry customer. Nah, di sini coba lihat di sini. Kalau sudah mahal kan ini bisa menjadi penyebab, nah ini bisa menjadi akibat. Nah, setelah menjadi akibat, bisa juga akibat ini menjadi cause angry customer. Kalau sudah lapar, nah penyebabnya lapar, kemudian efeknya apa? Ya, customer protes. Nah, ini kalau kita kaji, maksud Bapak di sini jangan kalian bingung. Jadi bahwasanya efek itu tidak mutlak nanti menjadi tetap efek, tapi kan bisa juga menjadi pengaruh yang lain. Lihat dari kalimat-kalimat ini ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, pelajari ini, pahami ini. Ya. Jadi misalkan kalau Bapak jelaskan, I explain in Indonesian, kalau Bapak jelaskan contohnya begini ya. Jadi pest sebagai penyebab mengakibatkan atau menyebabkan gagal panen. Nah, gagal panen ini kan sebagai akibat daripada pest. Mana cause-nya? Pest. Mana efeknya? Gagal panen. Atau misal harvest of rice fails. Jadi harvest of rice fail. Jadi gagal panen. Nah, sekarang gagal panen ini apa mutlak cuma segitu aja? Bisa juga menyebabkan, nah ini sebagai penyebab cause. Cause-nya misalkan harvest of rice fails, kemudian efeknya apa? Less amount of rice. Jadi sudah gagal panen, akibatnya apa? Ya sedikit hasilnya. Nah, sekarang yang sedikit hasilnya apa bisa mengakibatkan atau timbul akibat yang lain, efek yang lain bisa. Nah, itu cuma di sini efek-efek itu bisa menjadi suatu sebab. Hanya di sini Bapak inginkan kalian bisa memahaminya bagaimana menyusun suatu kalimat dengan frase yang tadi, mana untuk membedakan mana yang menjadi cause, mana yang menjadi effect. Bisa dipahami kan? Oke, that's very good. Nah, selanjutnya Bapak akan tampilkan di sini beberapa contoh example cause and effect. Coba lihat di sini. Ya, example cause and effect. Di sini salah satu contohnya, misalkan di sini Bapak tampilkan beberapa contoh, sekitar ada 4 di sini. Coba perhatikan di sini. Nah, kalimat pertama. As a result of the strong winds, the roof flew off the house. As a result of the strong winds, the roof flew off the house. Nah, sekarang as a result of the strong winds, the roof flew off the house. Jadi sebagai akibat dari badai yang kencang, yang keras, sehingga atap rumah pada lepas atau berterbangan ya. Jadi rusak di sana. Nah, sekarang mana sebagai cause-nya? Bapak di sini tampilkan langsung. Jadi as a result of ini sebagai tadi apa? Ya, connectors. Kemudian di sini ada ungkapan the strong of wind sebagai cause. Nah, jadi kalimat pertama itu bisa sebagai cause. Ini kalimat pertamanya. Kemudian the roof flow of the house. The roof flow of the house. Ya, ini sebagai efek atau akibat daripada cause itu sendiri. Nah, kalimat pertama juga dulu bisa dipahami. Oke, kalau sudah, very good. Kita lanjutkan ke kalimat kedua. Oke, kalimat kedua. In order to be healthy and fit, you will have to take exercise regularly.
In order to be healthy and fit, you will have to take exercise regularly. Nah, sudah jelas kan? Itu ada dua kalimat yang bergabung jadi satu. Nah, di sini coba kita pilih kalimat mana, ungkapan mana yang sebagai cause, yang mana sebagai effect. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa frase in order to itu diikuti oleh effect. In order to diikuti oleh effect. Jadi bisa kalian lihat di sini, in order to itu diikuti oleh effect. Kemudian ini merupakan suatu akibat daripada apa yang menyebabkan. Nah, jadi will have to take exercise, okay? You will have to take exercise regularly. Jadi Anda mesti berolahraga teratur sehingga akibatnya apa? Jadi badan kita sehat ya, dan fit ya, dan kuat. Jadi imunnya tinggi, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini kalian harus rajin berolahraga ya. Oke, nah itu bisa dipahami kan? Mana? Jadi dalam susunan kalimatnya tidak mesti harus cause duluan, kemudian baru efek belakangan, atau efek duluan. Tidak ya, jadi boleh di depan mana duluan, cuma nanti penandanya apa. Kemudian kata penghubungnya apa. Itu. Ya, jadi seperti ini, kalau misalkan cause di depannya, itu boleh di sini, misalkan seperti kalimat pertama, kemudian kalimat kedua efeknya dulu ya. In order to be healthy and fit, you will have, nah itu efek dulu, bisa dianukan langsung cause-nya ya. Itu berarti akibat daripada ini, akibatnya ya, you will have. Jadi sebabnya apa? Oke, sebabnya bukan sebabnya sehat, akibatnya olahraga, enggak kan, kebalik ya. Jadi olahraga itu sebagai penyebab daripada akibatnya adalah sehat. Kalau kita sudah berolahraga maka akibatnya kan sehat. Oke. And then number 3. Due to the dangerous weather, the yacht volleyball game was stopped. Nah, ini sudah jelas, hampir sama dengan kalimat yang pertama ya. Cuma di sini mempergunakan due to sebagai connectorsnya ya, sebagai konektornya ya, penghubungnya di sini. Nah, sehingga kalimat yang pertama itu sebagai efek apa cause? Cause apa efek? Oke. Jadi sebagai cause, kalian sudah jelaskan cause, dan volleyball game was stopped, sehingga akibatnya apa? Jadi karena cuaca berbahaya, sehingga akibatnya permainan volleyball diberhentikan. Itu efeknya, bisa dipahami, kembali bisa pahami ya, akan lebih paham lagi kalian. Nah, ini kalimat yang kedua adalah efek. Ini tadi cause. Nah, selanjutnya kalimat yang keempat, dia akan semakin jelas lagi. Since your painting is really good. Nah, jadi since itu bukan berarti sejak saja ya. Jadi kalau dalam konteks ini, cause and effect, ini since ini bisa diartikan karena ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi karena, kemudian I plan on displaying it in my coffee shop. Jadi ini sebagai akibat. Nah, jadi karena lukisan Anda itu bagus, sungguh bagus, maka saya berencana untuk memajangnya di coffee shop saya ya gitu. Jadi di warung kopi saya itu. Jadi itu sebagai akibat. Kira-kira jelas kan anak-anak? Oke, ingat kalau kurang jelas tanyakan pada Bapak langsung di WA grupnya ya, atau chat langsung secara japri. Oke. Nah, untuk membuat kalian lebih mendalami dan juga mempraktikkannya, mengaplikasikan apa yang sudah Bapak jelaskan, dan juga kalian buat ringkasannya, kemudian materi yang sudah Bapak jelaskan ini coba kalian terapkan sekarang dengan mengkaji
mengkaji kalimat-kalimat berikut yang Bapak berikan. Ya, ada beberapa kalimat, kurang lebih sekitar 5. Kemudian kalian kaji mana kalimat mana yang merupakan frase cause, mana yang merupakan efek. Nah, mana merupakan efek, mana menjadi cause dalam satu kalimat yang Bapak akan tunjukkan berikutnya. Setelah itu, nanti kalian kaji, kemudian kalau ada yang kurang jelas, nanti tanyakan lagi seperti yang Bapak minta ya. Nah, jadi nanti kalian sudah berlatih, kemudian usahakan buat lagi kalimat-kalimat sendiri ya, dengan ungkapan-ungkapan sendiri, dengan ekspresi sendiri, tetapi mengacu kepada markers atau connectors yang sudah kita pelajari, kita bahas bersama. Ya, bisa dipahami kan? Nah, baik, Bapak tunjukkan kalimatnya. Nah, ini kalimat yang kalian kaji ya, 5 soal saja. Nanti itu kalian kaji mana cause-nya, mana efeknya. Sebentar kita diskusikan kembali kalau ada yang kurang jelas. Nah, jadi untuk di pertemuan berikutnya kita bahas materi yang lain lagi dan juga kita akan adakan latihan-latihan ya. Baik, bisa dipahami? Bapak berharap kalian bisa jelas sejelas-jelasnya. Jadi Bapak cukupkan dulu mengenai cause dan efek. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi berikutnya. Ingat, kalian tetap menjaga kesehatan Anda dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan, disosialisasikan, dan sering-sering disampaikan oleh pemerintah maupun pihak sekolah, dan juga Bapak sampaikan juga kepada kalian. Pertama, ingat jaga kesehatan, datang dari mana cuci tangan, cuci kaki, mandi bila perlu, kemudian artinya begitu datang dari luar itu mestinya mandi, cuci pakaiannya, kemudian ingat pakai masker kemanapun kalian bepergian, jadi jaga jarak, kemudian cuci tangan itu setiap kalian melakukan suatu aktivitas, apalagi keluar atau bersentuhan dengan benda-benda lain atau dengan orang atau siapa ya. Ingat cuci tangan, jadi setidaknya 20 detik ya dengan menggunakan deterjen atau antiseptik lainnya. Baik, itu saja dari Bapak. Saya selanjutnya Bapak menunggu. Jadi permasalahan-permasalahan dari kalian sehubungan dengan materi Bapak. Baik, untuk itu video ini Bapak akhiri dengan mengucapkan thank you for joining our program today. See you next week or next meeting. Study hard, good luck, and thank you. Om Santi, 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 Om.